salam sejahtera. Bertemu kembali dengan kami dari GBI AGP Bandung untuk ibadah online hari ini. Sebelum memulai ibadah, jangan lupa mematikan notifikasi handphone Anda. Bagi seluruh jemaat yang ingin memberi persembahan atau persepuluhan, bisa mentransfer melalui rekening di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya ya. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020, minggu kedua di bulan Agustus. Kita merasakan bahwa kasih Tuhan Yesus tetap buat setiap kita. Tuhan Yesus baik. Hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kita. Dan dalam ibadah ini, yang sakit Tuhan menyembuhkan, yang susah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, yang lemah Engkau memberikan kekuatan Tuhan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan, yang punya masalah Engkau memberikan jalan keluar, yang kekurangan Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini. Bila Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau akan disenangkan pada pagi hari ini dengan penyembahan kami Bapa. Segala kemuliaan, hormat dan kuasa bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita katakan 3 kali haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah sia.
kita tahu Allah kita dahsyat. Amin. Kita tahu ada kemenangan pada pagi hari ini. Ada jamahan Tuhan di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juru selamat kami. Walau kami melewati lembah kekelaman, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sekalipun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar kesetiaan-Mu Tuhan,
di dalam roh dan kebenaran. Mari agungkan Dia. Naikkan pengagunganmu kepada Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Engkau hebat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Tidak dibiarkan kami seorang diri. Engkau bersama kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berikan kami jamahan-Mu, lawatan-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kembali kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini setiap kami jemaat-Mu yang datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh membuka hati kami boleh membuka pikiran kami, untuk kami boleh siap menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Engkau curahkan Tuhan, Engkau berkati melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga setiap firman-Mu ini menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, tuntun Tuhan Yesus setiap kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Mari kita katakan amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, semua perkara, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Nah, pagi hari ini kita akan teruskan pelajaran dari minggu yang lalu. Kita mau akan belajar tentang kapan kekuatan Allah itu dilimpahkan bagi saudara dan saya. Kapan kekuatan Allah itu dilimpahkan bagi saudara dan saya di dalam kehidupan setiap kita. Pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, tentunya saudara dan saya membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan yang ekstra daripada Tuhan. Kadang-kala karena masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, kita merasa bahwa kita sudah tidak punya daya, kita sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi persoalan tersebut. Sehingga kita berkata, dari mana kekuatan kita, dari mana pertolongan kita. Tetapi kita mau belajar daripada firman Tuhan, dari mana kekuatan Tuhan itu berasal, dari mana atau kapan kekuatan Tuhan itu bisa dilimpahkan kepada setiap kita. Karena memang saudara dan saya membutuhkan kekuatan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan apapun di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini kita tidak bisa mengharapkan sesuatu apapun. Kita tidak bisa mengharapkan kekuatan fisik kita. Kita tidak bisa mengharapkan kekuatan finansial kita. Kita tidak bisa mengharapkan kekuatan mungkin orang-orang yang kita anggap mereka mampu untuk menolong kita. Semuanya sedang ada di dalam kelemahan di hari-hari ini. Tetapi hari ini saya mau katakan seperti pelajaran minggu lalu, bahwa yang bisa kita andalkan yaitu kekuatan, sesungguhnya adalah kekuatan daripada Tuhan. Nah, pagi ini kita lihat dalam firman Tuhan, belajar dari seorang tokoh yaitu Daud. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan,
Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, serta istri Nabal, orang Karmel itu. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kita mulai pelajari daripada firman Tuhan, apa yang dialami oleh Daud dan para pengikutnya. Lebih khususnya kita mau pelajari daripada seorang Daud dalam kehidupannya. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, diceritakan pada waktu itu Daud bersama dengan para pengikutnya keluar berperang. Nah, ketika mereka kembali dari berperang, ketika mereka kembali ke Siklak, tanah yang mereka diami itu, mereka mendapati tanah Negeb dan tanah Siklak telah terbakar habis. Mereka mendapati lagi bahwa apa yang mereka punyai, harta kekayaan mereka sudah habis terbakar dan juga sudah dirampas oleh orang-orang Amalek. Dan lebih parah lagi, Daud dan para pengikutnya mendapati istri, anak-anak mereka semuanya menjadi tawanan daripada orang Amalek. Nah, dikatakan bahwa ini sangat memilukan hati orang Israel, para pengikut Daud. Mereka sangat berpedih hati sehingga mereka begitu menangis. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Daud berserta dengan rakyat mereka menangis dengan suara yang sangat nyaring. Berarti mereka menghadapi satu masalah yang bukan gampang, yang sepele, tetapi masalah yang besar. Karena orang-orang yang mereka cintai itu sudah ditawan oleh orang Amalek. Mungkin kalau kita di hadapan Daud, kita akan berpikir juga bahwa mungkin kehilangan harta benda dan segala kepunyaan kita, mungkin itu ya sudah tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kehilangan orang-orang yang kita kasihi, itu menjadi masalah besar. Dan apa yang lagi yang dia alami oleh Daud, dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Daud akan dilempari batu oleh para pengikutnya. Karena apa yang dialami oleh para pengikutnya, anak-anak mereka, istri mereka juga ditawan. Sehingga Daud diancam akan dilempari batu oleh para pengikutnya. Nah, ini masalahnya, begitu berat oleh Daud. Di satu sisi dia punya masalah di luar bersama dengan orang Amalek, punya musuh ya di luar yaitu orang Amalek. Tetapi di satu sisi yang lain, para pengikutnya yang selama ini mengikut dia, mungkin selama ini juga mereka boleh bersama-sama. Tetapi pada waktu itu dikatakan bahwa mereka akan melempari Daud dengan batu. Nah, apa yang harus Daud lakukan? Hal yang luar biasa yang dicatat oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah firman Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab. Yaitu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saudara dan saya pagi hari ini, saya tidak tahu masalah dan pergumulan yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Mungkin setiap kita menghadapi pergumulan yang berat, kita menghadapi masalah yang berat sehingga serasanya keadaan Daud pada waktu itu sama dengan keadaan kita pada waktu saat ini. Kita sedang ada dalam kondisi yang terjepit. Kita tidak punya kekuatan apapun. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa saudara dan saya hari ini pastinya membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan.
Bahkan mungkin kita katakan mungkin kita membutuhkan kekuatan yang ekstra ordinary daripada Tuhan. Oleh sebab itu, pagi ini kita mau belajar bahwa kapan waktunya, kapan saatnya setiap kita, saudara dan saya, boleh menerima, dilimpahkan kekuatan daripada Tuhan. Yang pertama kita pelajari daripada firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Firman Tuhan katakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ada kata bejana tanah liat. Kalau kita, saudara dan saya pastinya pernah melihat bejana yang terbuat dari tanah liat. Nah, bejana ini yang terbuat dari tanah liat, ketika dia disenggol dan jatuh, maka bejana ini akan pecah berantakan. Nah, ini menggambarkan kehidupan saudara dan saya juga. Kita ini adalah bejana tanah liat. Ketika ada pergumulan, ada masalah, kita begitu rapuh. Kita tidak punya kekuatan, kita begitu lemah kondisi kita. Tetapi kita tahu bahwa di dalam kita dikatakan sama seperti bejana itu, memiliki di dalamnya ada kekuatan yang berlimpah-limpah, yang berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Sama juga dengan bejana ini. Saudara dan saya, di dalam diri kita ada kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Itu bukan berasal dari diri kami atau saudara dan saya, tetapi itu berasal daripada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini, yang pertama yang kita pelajari daripada firman Tuhan, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya kekuatan yang daripada Tuhan, yang berlimpah-limpah itu, boleh ada di dalam hidup kita, untuk menghadapi setiap pergumulan dan masalah hidup kita. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa saya masih kuat, saya masih mampu, saya memiliki segalanya. Tidak. Semuanya kekuatannya daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa melewati hari-hari kita sampai dengan detik ini, semuanya karena Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tetap rendah hati. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Setiap kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kekuatan itu akan datang kepada setiap kita pada saat kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari daripada firman Tuhan, kapan saatnya Tuhan melimpahkan kekuatannya di dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sekali lagi firman Tuhan katakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Yang kedua, kapan kekuatan yang daripada Tuhan itu melimpah di dalam hidup kita? Saat pada waktu kita mencari Tuhan, mencari kekuatannya. Oleh sebab itu, tidak cukup hanya rendah hati, merendahkan diri. Oh, saya tidak mampu Tuhan, saya butuh Tuhan. Tidak, tetapi kita harus ada action atau tindakan untuk mencari Tuhan. Mungkin kita tidak bisa langsung beribadah di gereja hari ini. Tetapi Tuhan juga memberikan kita waktu untuk beribadah bersama dengan keluarga di hari-hari ini. Tetap kita harus setia mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Merendahkan diri kita, mencari Tuhan dan kekuatannya. Butuh pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan juga katakan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan sudah menjanjikan di dalam hidup kita. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka akan ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kalau hari-hari ini
Kalau kita melihat di sekitar kita, banyak orang yang menjadi lesu. Banyak orang yang menjadi lemah dalam hidup mereka. Karena apa? Karena masalah yang mereka hadapi. Tetapi kalau orang yang mencari Tuhan, masalah boleh terjadi. Karena Tuhan datang bukan untuk menyingkirkan masalah dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kita. Nah, yang ketiga kita pelajari daripada firman Tuhan. Kapan saatnya kekuatan daripada Tuhan itu dilimpahkan dalam hidup kita. Yaitu di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Supaya kamu jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam terjemahan yang lain, firman Tuhan ini katakan bahwa sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Nah, saat-saat ini meskipun kita menghadapi pergumulan, tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita harus memiliki hati yang tetap bersukacita. Kita harus memiliki hati yang mau tetap bersyukur kepada Tuhan, mau tetap bergembira di dalam Tuhan. Firman Tuhan juga katakan di dalam Amsal, bahwa orang yang memiliki hati yang gembira itu akan sama seperti obat yang manjur. Maka kalau semangat yang patah, kalau tidak punya hati yang gembira, semangat itu akan patah, maka itu akan mengeringkan tulang kita. Tidak ada daya apapun untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus tetap bergembira kepada Tuhan. Di dalam Tuhan bergembira, bersukacita. Apapun masalahnya, kita harus tetap bergembira di dalam Tuhan. Bersukacita, bersyukur saja apapun masalah kita. Tetap naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan pujian-pujianmu di hadapan Tuhan. Maka itu yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Oleh sebab itu sekali lagi pagi hari ini kita sudah belajar 3 hal kapan saatnya kekuatan Allah itu dilimpahkan dalam hidup kita. Yang pertama, pada waktu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, pada saat kita mencari Tuhan dan kekuatannya. Dan yang ketiga, pada saat kita memiliki hati yang senantiasa bisa bersukacita dalam keadaan apapun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan oleh Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati dan pribadi kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak hanya sekedar mengisi pikiran kami, tetapi biarlah hati kami juga penuh dengan firman-Mu. Sehingga apa yang ada di dalam hati kami ini Tuhan, boleh terpancar keluar dari kehidupan kami. Kami melakukan segenap firman-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan dalam diri mereka. Biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus, saat mereka boleh merendahkan hati mereka. Saat mereka boleh mencari Engkau dengan kesungguhan hati mereka. Saat mereka juga Tuhan boleh bersukacita. Maka disitulah kekuatan yang daripadamu dilimpahkan dalam hidup jemaat-Mu. Sehingga mereka boleh dapat sanggup menghadapi, boleh dapat sanggup untuk menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang mengalami belenggu dan masalah Tuhan Engkau bebaskan Tuhan, dan memberikan jalan keluar dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dan kami akan menerima berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat, damai sejahtera, dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani. Mulai pagi ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan iman-Mu katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.